Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 5 untuk kelas A dan B. Hari ini kita kembali masuk di mata kuliah Hadis Ahkam 2. Setelah minggu lalu tanggal 18 atau tanggal 17 kita sudah melaksanakan UTS dan alhamdulillah UTS berlangsung dengan lancar, aman, tertib tanpa ada kendala apapun. Saya berharap kalian bisa mengambil hikmah dari UTS kemarin. Ya harus diakui ya, secara khusus saya melihat kemarin berlangsung lancar dan alhamdulillah hasilnya bisa kalian lihat di GCR masing-masing ya. Semua nilai sudah saya koreksi. Dan alhamdulillah berdasarkan catatan saya di sini kelas A itu nilainya bagus-bagus. Ada 12 mahasiswa yang mendapatkan nilai dengan skor 90. 12, lumayan ya. Kemudian ada 12 mahasiswa juga yang mendapatkan nilai 85. Ya, mayoritas banyak yang nilainya bagus. Walaupun ada sekitar berapa orang ya? Sekitar 2 orang mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah 50. Ya, 50 ada berapa? Oh, enggak, ada 50 ya, ada ya. Ada yang cuma dapat nilai 60. 60 ya. Ada 60, satu orang yang kalau nggak salah. Di kelas KIA ya. Satu orang, hanya satu orang. Kemudian di kelas B itu yang mendapatkan nilai 90 itu ada sekitar 8 orang ya. Alhamdulillah. Dan yang mendapatkan nilai dengan skor 85 itu ada sebanyak 10 orang, alhamdulillah. Tapi ada juga yang dapat nilai 60 itu satu orang sih. Sama seperti A tadi, satu orang yang hanya dapat nilai 60. Nah, tolong yang dapat nilai 60 itu evaluasi. Kira-kira nilai itu muncul karena apa? Apakah karena asal-asalan menjawab atau karena ada sebab lain? Tolong diperhatikan. Skor itu mencerminkan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian pahami dari soal-soal tadi. Saya harapkan ini hasil apapun yang kalian dapatkan dalam UTS bisa menjadi bahan evaluasi, bisa menjadi cambuk, bisa menjadi penyemangat buat nanti di akhir semester atau di UAS, terutama UAS ya, kalian bisa mengerjakan hasilnya lebih baik lagi. Dan yang dapat nilai dengan skor 90, saya sarankan jangan berpuas diri dengan nilai ini. Tingkatkan dan naikkan kualitasnya. Kalau perlu dapat skor yang lebih tinggi, 95, 97. Itu maksimal ya, dapat nilai A. Dan yang berikutnya saya mengingatkan bagi kalian yang sampai saat ini masih memiliki tunggakan tanggungan hafalan, tolong itu diselesaikan.
tunggakan hafalannya. Karena itu menyangkut tugas akhir terstruktur. Dan saya lihat ya dari catatan saya di sini ya, yang kelas A, yang kelas A, sorry. Yang kelas A yang masih memiliki tunggakan setoran hafalan lebih dari 2 atau 2, untuk kelas A itu ada yang lebih dari 2 atau 2, itu ada 2 orang. 2 orang. Atau bahkan 3 ya, 3. 3. Hafalan hadis nomor 2, hadis 3, hadis 1 juga ada yang belum disetorkan. Ini saya ingatkan ya, supaya secepatnya dibayar dan dilunasi. Karena nanti ke depannya hafalan itu semakin lama semakin banyak, ditumpuk-tumpuk, bertambah banyak dan semakin kerepotan. Mendingan kalau kayak kemarin hadisnya, hadis nomor 2 itu. Singkat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'atu. Itu kan pendek. Tapi gimana nanti kalau ketemu dengan hadis, saya udah ingat hadis nomor berapa? Hadisnya panjang. Ya kayak kemarin tuh hadis nomor 3. An Sulaiman bin Zuri an Urwatan Aisyah an Rasulullah. Ayyuma muratin nakat bi ghairi izni waliya fanikah wa batilun fanikah wa batilun. Panjang itu. Kalau misalnya nanti di pertemuan kesekian ada lagi hadis ternyata panjang, itu justru membuat kalian yang belum selesai tunggakannya akan kerepotan. Karena berhubungan dengan padatnya hafalan yang belum disetorkan. Ditambah lagi ada setoran hadis baru yang harus kalian hafalkan. Jadi saya ingatkan, mumpung masih belum banyak, mumpung belum menumpuk, ya tunaikan. Dan saya tidak perlu sebutkan nama-namanya, kalian sadar sendiri. Di sini lengkap, di catatan saya semuanya lengkap, jadi tolong yang belum setoran segera setorkan. Kalian tidak perlu sebutkan namanya, tapi ya sadar sendirilah. Bahkan ada yang sama sekali belum setoran ini. Sama ini juga belum belum apa namanya, belum disetorkan ini. Semakin lama semakin banyak. Belum lagi nanti hari ini kita akan menyampaikan materi keempat. Jangan-jangan hadisnya panjang. Wah, semakin repot. Gitu ya. Saya segera mengingatkan supaya tugas dan tunggakan hafalannya segera selesai dan Anda bisa melihat hasil akhir nanti di akhir perkuliahan atau di akhir semester nanti. Oke, baik, saya akan sampaikan materi kita hari ini, yaitu sesuai dengan LPS, bahwa hari ini materi kita adalah hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan nikah-nikah bermasalah. Oke, saya tampilkan anunya ya, modul saya. Oke, ini dia. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan nikah-nikah yang bermasalah atau nikah-nikah yang dianggap rusak. Ada 4 hadis ya, 1 atau 3 ya, 3 hadis saja. Tidak banyak yang akan saya, 4 hadis yang akan kita bahas pada tema kali ini. Yang pertama hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud, kemudian hadis riwayat Aisyah, ketiga hadis riwayat Ibnu Nafi dan Ibnu Umar, lalu yang keempat hadis riwayat Salamah bin Al-Aqwa. Oke, kita langsung masuk ke hadis yang pertama, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'udin qala, dari Abdullah bin Mas'ud qala bersabda Abdullah bin Mas'ud, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
al-muhallila wal muhallalalahu. Rawahu Ahmad wa Nasai wa Turmuzi wa Sahhahu. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Abdullah bin Mas'ud, la'ana Rasulullah. Rasulullah telah melaknat al-muhallila, orang yang mengatur atau yang menghalalkan pernikahan, muhallil, dan wal muhallalalahu, dan orang yang ditahlil atau dihalalkan. Apa itu muhallil? Apa itu muhallal? Yaitu orang yang berperan sebagai orang yang menjadi sebab dihalalkannya orang menikahi perempuan yang sebelumnya sudah dilarang dinikahi karena alasan sudah ditalak 3. Sedangkan muhallal itu adalah orang yang merupakan mantan suami yang mengambil keuntungan dari muhallil tadi. Jadi intinya adalah Rasulullah sangat melaknat atau sangat mengutuk keras. Rasulullah tidak suka sebenarnya kepada orang yang bertindak sebagai muhallil dan orang yang mendapatkan keuntungan dari pernikahannya muhallil tadi. Jadi kan ceritanya begini. Muhallil itu adalah orang yang menghalalkan. Jadi seorang suami sudah mentalak istrinya sebanyak 3 kali. Talak 1, kemudian pada beberapa saat kemudian rujuk, kemudian talak lagi yang kedua kalinya, kemudian dirujuk lagi yang kedua kalinya juga. Nah, kemudian pada saat berikutnya dia mentalak lagi istrinya yang ketiga kalinya. Nah, menurut aturan dalam Islam, bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, at-tolaku marrotani, fa'imsaku bima'rufin au tasrihum biihsan. Tolak itu cukup 2 kali. Al-Quran menegaskan, jelas sekali. Tolak itu cukup 2 kali, hanya boleh 2 kali. Maka jika sudah mencapai batas maksimal dari sebuah talak, maka seharusnya perempuan ini tidak boleh lagi dinikah atau tidak boleh lagi dirujuk. Perempuan ini tidak boleh, haram hukumnya untuk rujuk atau mungkin dinikah kembali dengan nikah baru. Tidak boleh. Boleh dengan catatan istri yang sudah ditalak 3 itu harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Secara normal, secara biasa, secara wajar, secara alamiah, secara natural, secara ya wajar-wajar saja. Jadi istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain, dan secara alamiah juga istri itu misalnya kalau tidak merasa nyaman dengan suami kedua, ya ditalak, di apa namanya, minta cerai, minta talak. Nah, kalau sudah terjadi si istri ini ditalak oleh suami keduanya secara wajar, secara alamiah, maka istri kemudian menjalani masa iddah. Begitu selesai masa iddahnya, ya si suami yang pertama yang dulu pernah mentalak istrinya ini sebanyak 3 kali, itu dibolehkan oleh Al-Quran, dibolehkan oleh Islam untuk menikahi lagi terhadap mantan istrinya ini tadi. Itu boleh. Tapi tolong, ini secara alamiah, tidak ada rekayasa, tidak ada apapun. Nah, kemudian bagaimana dengan konteks ini? Rasulullah melaknat orang yang bertindak sebagai muhallil dan muhallalah. Gimana itu maksudnya? Ini ceritanya gini. Begitu si suami yang pertama ini mentalak istrinya sebanyak 3 kali, maka kan ada aturan. Tidak boleh rujuk, tidak boleh menikah jadid, kecuali istrinya ini menikah dulu dengan laki-laki lain.
Nah, oleh si laki-laki atau si suami yang pertama itu direkayasa, dibuat sebuah skenario. Oke, skenario begini, si laki suami yang pertama ini nyari orang untuk bisa menjadi aktor suami kedua. Kemudian ketemulah laki-lakinya. Dan di saat itu dia melakukan perjanjian. Kalau kamu mau dapat uang dari saya sekian ratus juta, saya akan kasih, tapi dengan catatan kamu harus menikah dengan mantan istri saya. Kamu harus menikah. Tetapi begitu kamu menikah dengan mantan istri saya, ada syaratnya juga. Nggak boleh diapa-apain mantan istri saya. Nggak boleh, dicium aja nggak boleh. Dan baru setelah kamu menikah dengan dia, kamu langsung talak istri saya, mantan istri saya. Kalau setuju, deal, kita buat sepakatan. Nah, proses yang terjadi antara mantan suami yang pertama dengan calon suami yang kedua, inilah yang disebut dengan muhalil atau muhalalah. Dan itu Rasulullah mengutuk keras jika ada terjadi peristiwa kontrak antara muhalil dan muhalal. Jadi kalau ada pernikahan antara muhalil dan muhalal, atau pernikahan antara muhalal, antara muhalil dengan istri yang pertama yang ditalak, itu hukumnya dosa, haram. Di Indonesia ada nggak? Ada. Bahkan ini pernah diangkat oleh alumni kakak kelas kalian angkatan 2010. Dia angkat riset studi kasus di daerah di Kabupaten Serang yang menceritakan bahwa pernah terjadi kontrak kerjasama antara laki-laki dengan laki-laki yang menerapkan proses tahlil ini, muhallil ini. Dan itu tidak boleh dalam Islam. Ada aturannya. Dan dasarnya ini, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Muhallil, haramnya pernikahan seorang muhallil atau pernikahannya suami yang direkayasa pernikahannya karena faktor adanya itu apa namanya? Adanya skenario antara mantan suami dengan calon suami ini. Itu tidak boleh ya. Yang pertama hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua adalah hadis riwayat Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat talaqa rajulun imra'atahu salasan fatazawwajaha rajulun thumma talaqaha qabla an yadkhula biha fa arada zawju al-awwal ay yatazawwajaha fasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqala la hatta yadhuqal akharu min usailatiha madza qal awwalu muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslim. Dari Aisyah berkata, tolak rajulun, seorang laki-laki mentalak imro'atahu, istrinya, salasan sebanyak 3 kali. Fatazawwajaha rajulun, maka kemudian seorang laki-laki ini ingin menikahinya lagi untuk yang keempat kalinya. Summa talaqaha qabla ayyadkhula biha, kemudian dia mentalak qabla ayyadkhula biha, sebelum didukul olehnya. Jadi ada seorang laki-laki mentalak istrinya sebanyak 3 kali, tapi dia mau menikahi lagi yang keempat kalinya. Fa'aroda zaujuhal awal, maka kemudian berkeinginan laki-laki yang pertama, suaminya yang pertama, yang mentalak dia sebanyak 3 kali, itu ayyatazawwajaha, untuk menikahinya lagi. Jadi balik lagi. Setelah ditalak 3 kali mau balik lagi. Ya mungkin karena dia menyesal atau apa, enggak tahu. Dia balik lagi. Balik untuk menikahi lagi. Fasuila Rasulullah SAW, maka kemudian ditanya hal ini kepada Rasul.
Maka Nabi menjawab, lah, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Hatta yadzuqal akharu min usailatiya madza qol awal. Tidak boleh kecuali si laki-laki yang kedua itu menyetubuhinya terlebih dahulu sebagaimana si suami yang pertama pernah menyetubuhinya. Kalau sudah seperti itu boleh, halal jadinya suami pertama mencoba menikahi lagi istri yang pernah ditalak 3 itu. Jadi ini tambahan dari kisah yang tadi, dari penjelasan hadis nomor 1 yang menyatakan kalau misalnya suami pertama sudah mentalak istrinya 3 kali, itu tidak boleh dinikahi lagi. Kecuali istrinya itu sudah dijima oleh suami yang kedua. Nah, baru kalau sudah dijima, itu boleh suami kedua untuk menikahinya lagi kalau sudah ditalak oleh suami yang kedua. Selama belum ditalak, selama belum dicerai, ya nggak boleh. Tetap ada persyaratan bahwa suami pertama jika ingin kembali lagi kepada mantan istrinya, ya harus ada tahapan-tahapan yang diikuti seperti tahapan istri harus menikah lagi dengan suami kedua dan ada proses yang tidak direkayasa dan kemudian istrinya ditalak oleh suami kedua. Dan si istri kedua menjalani masa iddah, nah baru setelah itu suami pertama boleh masuk lagi kepada istri yang tadi ditalak 3 itu. Ini melengkapi saja ya tadi ya hadisnya tentang haramnya nikah tahlil. Tapi keharaman nikah tahlil itu bisa gugur jika suami kedua menjima istri tadi. Baik, itu hadis kedua. Hadis ketiga kita lanjut. An-Nafi'in ani bin Umar, dari Nafi dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anisyighar. Bahwasanya Rasulullah melarang anisyighari, pernikahan syighar. Apa itu nikah syighar? Wa syigharu ayyuzawijar rajulu ibnatahu ala ayyuzawijaha ibnatahu wa laisa bainahuma shadaqun. Yang dimaksud syighar itu adalah seorang laki-laki menikahkan anaknya kepada orang lain dengan syarat orang lain itu menyerahkan anaknya dia untuk dinikahi kepada si laki-laki ini. Jadi semacam tukar menukar anak. Bapak A punya anak B, anak perempuan B. Bapak C punya anak perempuan D. Bapak A itu naksir anak D. Dia bilang ke Bapak C, Pak C, saya naksir Bapak sama anak Bapak yang D itu. Bagaimana kalau kita tukar menukar? Bapak C bilang, oke, tidak apa-apa, saya juga suka sama anak Bapak yang D ini. Jadi Bapak A menikahi D, itu Bapak C menikahi si anak D. Jadi semacam tukar menukar anak yang berada dalam perwaliannya. Walaisa bainahuma shadaqah, dan ditambah lagi tanpa adanya mahar. Cukup dengan tukar menukar. Nah, proses ini sering terjadi di masa Arab Jahiliyah. Di masa sekarang sudah ada. Di masa Arab Jahiliyah itu sangat vulgar ya, sangat asal-asalan dia ketika membuat kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Dia biasa menukar anak untuk dinikahi. Dan kalau itu terjadi ya tidak boleh hukumnya. Sayangnya di Indonesia tidak ada ini nikah sigor. Dilarang nikah sigor dalam Islam, di mana nikah sigor itu adalah pertukaran anak yang dilakukan oleh kedua orang tua, kedua bapak yang sepakat untuk menikahi anak masing-masing dengan catatan tidak ada mahar. Tidak ada mahar. Pertukaran anak, dan ini juga terjadi bagi saudara, juga terjadi bagi saudara. Jadi saudara A punya adik B,
Saudara A ini bilang ke saudara C yang punya adik D, kita tukar-tukaran anak adik ya, yes, sepakat. Nah, tukarlah. Tapi tanpa ada mahar. Pelarangannya ini juga salah satu faktornya karena tidak ada mahar. Karena tukar menukar adik atau anak tadi itu. Itu yang dilarang. Itu hadis nomor 3. Dan yang terakhir hadis nomor 4, riwayat Salamah bin Al-Aqwa. An Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autosin fil mut'ati salasata ayyamin summa naha anha. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala, berkata Salamah bin Al-Aqwa, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah memberikan dispensasi, pernah memberikan rukhsah ama autosin pada tahun autos atau tahun penaklukan kota Mekah fil mut'ati. Apa rukhsahnya? Yaitu membolehkan nikah mut'ah. Salasata ayyamin, dibolehkan selama 3 hari. Summa naha anha, tapi kemudian dilarang setelah itu, setelah 3 hari tadi. Jadi hadis ini menjelaskan tentang pernah terjadi di masa Rasulullah. Rasulullah membolehkan nikah mut'ah selama 3 hari saja. Ingat, 3 hari saja. Tidak lebih, tidak kurang. 3 hari saja. Salah satu faktornya adalah karena ketika itu Nabi melakukan perang penaklukan kota Mekah, dan di saat itu perang itu berlangsung lama dan memakan waktu yang tidak sebentar, sehingga menyebabkan pasukan Islam saat itu menjadi lemah dan tidak bersemangat. Rasulullah tahu kondisi para pasukan Islam ini. Akhirnya di saat mereka jauh dari keluarga, jauh dari istri, maka Rasulullah punya kebijakan. Boleh, silakan kalian lakukan nikah mut'ah, nikah kontrak. Dibolehkan. Tapi ingat, hanya 3 hari saja. Karena setelah itu kalian dilarang lagi. Karena pada dasarnya nikah mut'ah itu tidak baik dan tidak bagus buat perempuan terutama. Karena berhubungan dengan nasab dan juga berhubungan dengan masa depan istri. Nikah mut'ah itu memunculkan ketidakpastian mengenai nasib istri dan anak yang lahir dari proses nikah mut'ah. Kenapa? Karena sesudah dinikahi langsung ditinggal. Karena sesuai dengan kontrak. Maka dari itu nikah mut'ah atau nikah yang berjenjang berwaktu itu dilarang dalam Islam. Jadi kalau dalam akad misalnya ada kalimat, saya nikahkan anak saya dengan Anda dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah selama 3 minggu atau selama 3 tahun. Kalau ada kalimat muakkad tadi, penentuan batas waktu, itulah yang disebut dengan nikah mut'ah. Maka hukumnya tidak boleh atau diharamkan. Karena justru itu merugikan pihak perempuan atau pihak calon istri. Nah, itulah hadis yang keempat yang berbicara tentang nikah-nikah bermasalah yang sudah saya jelaskan. Dari tadi, pertama nikah muhalil, kemudian nikah syighar, dan yang ketiga nikah mut'ah. Saya kira itu ya penjelasan saya mengenai hadis pertemuan keempat, materi keempat pada pertemuan ke-9 kali ini. Jika misalnya ada yang ingin kalian tanyakan terkait materi, ya ingat terkait materi bisa kalian sampaikan melalui komentar yang ada di Google Classroom ataupun yang ada di channel YouTube. Dan berikutnya adalah pengumuman mengenai mana hadis yang harus kalian hafalkan untuk minggu depan, pertemuan ke-10. Oke. Yang harus kalian hafalkan adalah hadis nomor 4 ini. Hadis riwayat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autosin fil mut'ati salasata ayyamin summa naha anha. Hafalkan dengan artinya saja. Yang saya blok ini yang harus dihafalkan ya. Hadisnya dan artinya. Yang keterangannya enggak usah. Itu yang harus kalian hafalkan untuk minggu depan pertemuan ke-10 materi tentang hadis nomor 4. Hafalannya hadis nomor 4.
pada tanggal 31 Oktober 2023. Baik, saya kira itu materi kita pada hari ini. Terima kasih. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.